Jadi hari ini kita seru banget ya At. Hari ini rame banget. Karena ada Ada di depan, nonton apa nih Bu? nonton apa Bu? Jenenge acarane napa? Gebyar gebyur. Oh, makanya wong adus. Berpotensi Pak. Oh, gelar potensi. Oke. Ya, gelar potensi UKM bersama Dinas Koperasi UKM DIY ya. Tapi di situ tuh yang jualan siapa toh Bu tadi? Ibu-ibu ikut jualan, Mas. jualan. Jualan Iya, tadi. jualan, iya. Ini jualan apa nama ininya komunitasnya? Ya, Seton Kepayon. Seton Kepayon. Kepayon. Oh, Walah. ini Padahal dari- ini enggak hari Sabtu loh mereka Pokoknya ini. yang penting Iya. payon. Tapi kan ada acara. Alhamdulillah hari ini kepayon. Oh, yang Oke. penting kepayon ya. Setune kepayon. Oke, bener banget hari ini kita ada di daerah yang pagi tadi rame banget karena ternyata antusias warga masyarakatnya. Ini lari ya Bu? Ada lomba lari ya tadi? Ya, ada lari, Bukan ada lomba jalan sih. santai. Oh, lomba? Jalan bersama sama lari tapi nggak lomba. Oh, Kalau lebaran tapi ada- berarti ada yang jalan, ada yang lari. Ada yang lari. Berarti orang bareng tadi ya. Oke. Kita tadi nggak ikut daftar ya, melarikan diri dari kenyataan. Iya. Hari Nah, ini? kita ada di mana sebenarnya? Hari ini kita ada di Kalurahan Krica, Jatimulyo, Tegalrejo, Yogyakarta. Tepuk tangan buat hari ini kita ada di kota Yogyakarta. Iya, makanya rame banget, parkir nggak bisa. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa masuk, bisa jalan-jalan, bisa belanja. Iya, nggak bisa keluar nanti. Iya. Nunggu selesai baru bisa keluar, itulah kalau di kota ya. Nah hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung oleh dana keistimewaan Bapak Ibu. Rasa ngomong rara tahu ngerti dana Orang keistimewaan ngerti. ya. Iya, di acara kita yaitu Sarasehan Si Bakul. Tepuk tangan lagi. Makanya kita juga nggak sendiri ya, At. Bener, hari ini kita ngajak teman juga. Ini di ujung sana ada Mbak Lista dan Mas Anto yang ada di belakang. Boleh lihat ke belakang? Nah, itu yang dada-dada. Nanti Mbak Lista dan Mas Anto ini akan melayani Bapak Ibu untuk yang pengen tanya-tanya tentang si Bakul. Ada yang sudah tahu si Bakul? Ada yang sudah tahu? Ada yang Angkat sudah ikut? tangan. Angkat tangan? Kata tadi ngene iki, ngerti Mas aku soalnya kaosku si Bakul. Ada yang sudah punya NIB? Sudah. Legalitas Ya. usahanya lengkap? Oke, tapi belum ikut si Bakul. Udah. Nanti, udah di sini ternyata. Udah ikut si Bakul? Sudah. Kapan? Tahun berapa? 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Oh, Ibu sudah ikut juga si Bakul? Belum. Oh, belum. Belum, ya. Oke. Ada yang sama sekali ra ngerti si Bakul iki opo? Angkat tangan. Pokoknya meng pahitan untuk kaos ngono wae. Aku ngertine Seton Kepayon Mas, si Bakul ki ora ngerti. Makanya ini kan di kota. Iya. Hari ini diajak sama Pak Huda ya, Iya, wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY untuk selain jualan dikenali nama si Bakul. Benar. Dan tentu saja nanti tahu benefitnya, manfaatnya apa ikut si Betul. Bakul gitu ceritanya ya. Yang jelas hari ini dan juga hari-hari yang kemarin kita itu memang jalan-jalan. Kita ketemu langsung dengan teman-teman UMKM. Kita ngobrol langsung, kita juga nanti datangkan narasumber. Betul untuk bisa mungkin ada yang mau ditanyakan sekalian boleh nanti kita kasih kesempatan. Yang jelas nggak cuman Kericak yang kita temuin, seluruh DIY kita temuin ya. Ya. Dari puncak gunung di sebelah timur, Gunung Kidul, Gunung puncak Kidul. gunung di Kulon Progo kita Betul. datengin ya. Semuanya kita jabanin pokoknya. Iya, nah Oke, hari dan ini hari kita juga ini punya 3. ini perwakilan aja karena Perwakilan. sebenarnya banyak sekali ini pengusaha-pengusaha khususnya kuliner karena Seton Kepayon itu kuliner semua ya. Kuliner semua. Oke, yang Jadi kalau pertama jualan sendal nggak boleh di sini. ya nek iso dipangan Oh, ra apa-apa. boleh. Sebenarnya boleh sendal baju boleh. Semuanya sebenarnya boleh ya. Boleh. Tapi ini kebetulan kita ketemunya yang kuliner. Yang pertama ini ada apa ini boleh dikenalin namanya siapa, usahanya Ya, apa? baik, saya Ibu Dwi Siti Sumarse, produk saya Mochi, Mochi. untuk brand saya Dewe Mochi. Dewi. Iya, saya tinggal di Jatimulyo. Ini kalau orang kota itu langsung ngomong brandnya seneng banget ya. Coba kalau kita di mana? Gitu ya. Nah ini langsung, ini produk saya loh Bu, saya peyek, saya mochi. Ini mochi ini sudah, ini salah satu produk unggulan di sini. Alhamdulillah, ya.
Di apa sudah sampai mana produknya? Dalam kota, luar negeri. Wow. Luar biasa. Ini dalam kota, luar negeri. Pernah ngirim sendiri ke luar negeri? Enggak kirim sendiri untuk yang luar negeri, tapi wisatawan dari luar negeri luar biasa. Bawa oleh-oleh. Ya, Kalau keluar kota pernah ngirim sendiri? belum. Oh belum juga. Banyak yang Berarti ambil, orang datang ya, ke Jogja untuk dalam beli. ya, Di mana itunya gerenya atau tokonya? ada di sebelah barat Di- Kalurahan ini, Oh. Jatimulyo, Kampung Jatimulyo. Oke. Sehari bisa bikin berapa piece, Bu? 8 sampai 10.000 biji. Luar. Tangannya siapa itu, Bu, yang bikin 10.000 piece? Loh lah ya. Tangannya warga sendiri. Berapa orang yang bantuin? 12 orang. 12 orang itu Iya. warga sekitar. Warga sekitar. Diajak. Iya. Jadi UMKM hebat salah satunya. Betul. Usaha yang memberdayakan masyarakat sekitar. Menggerakkan Tempat, perekonomian bersama. Ini luar biasa sekali. Oke, ini ngomong-ngomong tentang mochinya, ini masih punya cita-cita apa yang pengen ditingkatkan lagi atau untuk mengembangkan usahanya itu Masih pengennya? kuat apa? nggak pemasarannya 100.000 piece? Iya. Masih sebelum pandemi sampai 20.000 pernah, 22.000 pernah. Nggih. Berarti ini menurun ya? Menurun. Ya menurun. Pengen balik lagi nggak? Pastinya. Pastinya. Siap-siap aja nanti kalau ngirim keluar kota mau dapat free ongkir nggak? Iya, dari si Bagul ya. Tahu ya? Tahu loh, tepuk tangan dulu dong. Cuman orang kota ini gini, tahu tapi ya kosek lah. Iko sih, nek ora diparani ora. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Berikutnya? Ibu. Berikutnya sama-sama. apa? Monggo Bu. Assalamualaikum, nama saya Ibu Ngatini, relawan membagikan aneka peyek, yaitu peyek kacang, peyek kacang hijau, terinasi, tempe keripik, sama intip. Jadi berapa itu Bu variannya? Itu 5 produk. 5 produk. Iya. Lima Yang produk. bikin siapa Bu? Ya, Yang bikin siapa? ya saya bikin saya sendiri. Sendiri. Ya sama keluarga. Oh, Oke. tak kira sopo wani dewe. Sama keluarga itu siapa aja Bu? Ya Bapak Sumarno, terus saya, anak saya Pramita Dwi Utari. Oh berarti suami Bantu, diajak. bantu, ya, ya. Bantu. Pertanyaannya. Berarti sama Bapak Iya. dibantu Anaknya. putrinya. Iya. Ngomong-ngomong Bapak sama putrinya gajian enggak Bu? Dibayar enggak Bu? Enggak, Pak, enggak dibayar. Oh enggak dibayar. Lah kok bisa loh ya? Enggak Lah kan marah. satu keluarga itu cari makan nafkah untuk sak keluarga juga. Oh, jadi bapaknya enggak minta. Enggak. Tapi semuanya masuk ke Ibu berarti bayarannya. Iya. Iya dong. Ya buat itu makan sehari-hari, buat kesehariannya itu sama keluarga ya. Enggak minta terus semuanya buat ibu ya. Yang penting kowe mangan, kowe mangan, Iya, kowe mangan Loh gitu. iya, nanti kan ibu masak lagi buat mereka kan gitu. Nah ini ngomong-ngomong Iya, Ibu, iya. ini sudah pernah ngitung belum kalau peyek satu wadah gini itu untungnya berapa? Buat kulaannya berapa pernah ngitung? Ya sudah pernah ngitung Pak, ya ada turun ada naik itu sudah biasa karena penurunan itu malah cepat penurunan Pak daripada kenaikan. Maksudnya Ya. ini tepung sekilo itu jadi berapa? Oh ya. Itu Kalau tepung saya kalau bikin sekaligus itu 2 kilo. 2 kilo. Itu Iya. udah tahu nanti. Oh ini untungnya segini. Iya. Nanti ini untuk bayar bapak. Ini untuk nyangoni putri saya. Ini untuk saya gitu pernah bikin manajemen keuangan gitu. Iya pernah Pak, tapi lama-lama keluarga. Tapi nggak jalan. Iya. Dompetnya 1 apa 2 Bu? 1. Oh 1. iya. Jadi buat usaha iya, Iya. buat kebutuhan keluarga ya dompetnya yang Iya, sama. iya, sama, iya. Kira-kira butuh dipisah nggak Bu? Ya enggak lah. Lo kok enggak itu kenapa? Maksudnya ini tuh kan kita si Bakul tuh juga salah satunya ada istilahnya pelatihan manajemen keuangan. Ya. Jadi bagaimana biar usahanya itu berkelanjutan. Nanti bikin payek baru gue oke wong ewo sesok tutup Duit ente, perusahaan. ya. Uang modalnya habis Nah. karena Ya, satu kalau dompet. saya ya dikemas itu kalau 1 kilo itu 80.000. 80.000. Ada yang pesan 1 Terus? kilo dibuat bawa ke Jakarta, apa dibawa ke Lombok itu Iya. 1 Nah itu kiloan untungnya ya. berapa Ibu tahu nggak? Ya untungnya itu ya kalau 5 kilo itu ya alhamdulillah ada untungnya ya sekitar
400-an. Oh, ya itu dengan naik turunnya harga minyak Iya. dan bahan baku Iya. yang lain itu ya Bu? Iya Pak, soalnya Oke. sekarang Iya, minyaknya wes. larang ya saat ini. Ya kuwi Semak. ora tau deteng pokoknya. Wes pokoknya regane padha ae gitu ya. Oke. Baik matur nuwun. Matur Giliran nuwun. berikutnya Mas kuwi nggawa apa? Gawa Ini apa? saya sebenarnya ada 2 produk. Dimsum sama takoyaki. Tapi maaf, apa namanya dimsumnya habis tadi kejual. Gaya. Ini tinggal takoyakinya aja. Allah sombong. Udah Alhamdulillah. laris maksudnya. Iya, alhamdulillah tadi udah laris. Emang kalau jualan itu selalu laris? Alhamdulillah semakin hari semakin banyak ini. Mbok lihat isinya. Ini dimsum. Itu apa ini? Ini takoyaki. Takoyaki. Iya. Ini dimsum apa Ini takoyaki? takoyaki. Sidane. Iya, takoyaki dimsumnya udah habis. Oh ya, ini ngomong-ngomong segini tuh berapa Mas Ini harganya? 10.000. 10.000. Iya. Dapat 4 gini. Dapatnya 4. Wah, ini berarti mepet apa untung besar kayak gini? Lumayan. Oh, lumayan. Badine akeh nek iki dodolan 100%. takoyaki. Wah, makanya cepet sugih nek dodolan Belum. takoyaki. Semoga amin. Oke, ini Masnya itu usaha kayak gini dari kapan? Ini semenjak pandemi. Dulu sebenarnya saya punya usaha bakmi Jawa, wedang bajigur. Cuman karena pandemi semua tutup semua terus bingung apa Loh, sih? semua tutup, ngapain kamu ikut tutup? Harusnya kan buka. Karena penjualannya tidak menutup. Oh, dipangan dewe loh. Terus kemudian mikir apa yang laku, ternyata aku ikut makanan kekinian aja. Oh. Kalau takoyaki, dimsum kan makanan kekinian, yang beli anak-anak muda. Alhamdulillah banyak diterima. Ini ngomong-ngomong jualannya gimana caranya? Maksudnya pakai mobil apa pakai Ada, kita tronton kadang gitu? ke event, kalau ada event-event Kalau nggak ada event nggak jualan? di Seton Kepayon. Ada, setiap hari Sabtu aja. Ikut ke Iya. ini seton payon. Lah kan Iya. seton kepayan tiap Sabtu mesti Iya. minggu. Lah terus yang Hari Minggu, Senin Senin, sampai Selasa, Jumat. Rabu itu ngapain? Ada satu lagi usaha namanya nasi megono. Apa itu? Nasi makanan khas Pekalongan. Oh, megono, Iya, sego megono. Sego megono saya cuma masak tapi yang jualan adik saya. Oh. Itu setiap pagi jualannya jam 6 sampai jam 9. Berarti itu tiap hari Iya, ada yang itu. setiap hari ya. Pinter loh ya. Pinter. Jualan harian beda sama hari. Pinter golek duit kayak gitu. Iya, harus pintar golek. Ya, ya. Oke, ini cita-citanya apa ini untuk mengembangkan usahanya? Saya tanya. Cita-citanya ya agar saya lebih ke dimsumnya ya. Dimsumnya bisa dikenal banyak orang, nanti saya bisa menjual dalam skala besar. Ini kan pengen dikenal, Iya. tapi ini nggak ada namanya. Bagaimana saya bisa kenal dengan dimsum kamu? Apa Iya brand? itu. Sebenarnya ada, cuman memang apa namanya nggak dipasang karena sebagian orang udah pada tahu saya. Jadi sombong sedikit ya, nggak apa-apa ya. Sudah ada tahu jadinya. Apa lah ya sebagai orang tahu saya kita tahu apa tahu Aku Aji. lagi ketemu gue bisa dikit loh. Biar Bapak tahu sekarang ya, sekarang. Apa? Namanya kalau ini namanya Adi, Dapur Gemi. Adi, Dapur Gemi namanya. oh dapur di Dapur Gemi. Oh, Dapur Gemi. Ya, itu nanti kita ada banyak sih kadang kita nerima pesanan-pesanan Tapi catering ada gitu. logonya gitu ada. Ada Mereknya. Ada mereknya, Tapi- cuman belum didaftarkan, cuman baru NIB-nya aja. Oh, tapi Ya. nggak dipasang karena Nggak. sudah terkenal. Sudah terkenal. Iya, bukan gitu juga. Kalau di sini kita nggak pakai karena yang beli kan kebanyakan tetangga. Cuman kalau di event biasanya saya pakai. Lah ini saya mau beli kan nggak jadi, oh nggak ada namanya. Iya ya. Iya ya. Pakai ya. Ya wes nanti tak kasih aja Mas. Ya. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman, Mas Adi, matur nuwun, ibu-ibu, matur nuwun. Ini saya bawa lagi. Silakan, Monggo. langsung Iya. duduk. Boleh kembali. Ya. Monggo dan saya undang Pak Haryanto, monggo Pak Haryanto bergabung bersama kita di sini, Pak. Monggo, Pak. Pak Haryanto ini adalah ketua LPMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Nah ini kan bapaknya teman-teman UMKM ya berarti ya, teman-teman ini didampingi oleh kelurahan. Ya, karena Boleh karena cerita, LPMK Pak. itu kan sebagai lembaga pemberdayaan, sebagai lembaga pengkoordinir lembaga-lembaga di tingkat kelurahan sesuai dengan perwal yang ada di pemerintah Kota Jakarta. Dan salah satunya adalah di sisi UMKM. UMKM. Boleh tahu Pak model pendampingannya kayak apa nih? Kalau kita yang awal-awal dulu Stone Kepayon hadir ini kan tidak ada sama sekali terkait dengan alat, terutama meja, kursi dan sebagainya.
Tenda, ada tendanya nggak Pak? Tendanya sementara dulu belum. Oh dulu. Nah, terus berjalannya waktu biasa sama kita sebagai LPMK mesti disambati sama ibu-ibu, khususnya Bu Murbani selaku ketua UMKM. Ki lho aku mek ndidit semene. Iki arep nggo njaluk meja rolas, ditemek 2 juta, Bu. Wah, apik gitu. Padahal saya itu kebetulan kami punya usaha bengkel las, sehingga ya udah kita buatkan hampir habis sekitar 6 juta. Ya udah kita serahkan gitu. Biar semuanya masa awal-awal mulai. Kurangnya 4 juta yang bayar siapa? Ya istilahnya ya kita sebagai bapaknya, otomatis kita bapaknya, otomatis kita yang selalu mensupport. Makanya dadi ketua iki cocok. Lah yo iki ditepuk tangani ben ora kon bayar. Sisane. Ben sesuk arep ngrepoti meneh biasane ngono kuwi. Oh ya, jadi ini sekarang masyarakat punya satu ikon namanya Seton Kepayon tuh berarti itu milik warga Jatimulyo. Masyarakat Kelurahan Krica, karena ada 3 kampung kita ya. Oh iya. Ada di Kampung Jatimulyo, Kampung Krica Kidul dan Kampung Bangunrejo. Oke. Jadi 3 kampung ini semua terlibat masyarakat yang pelaku UMKM. Oke. Nah, ini termasuk ini enggak Pak? Dikenalin si bakul Pak. Memang awal-awal dulu kita kan belum kita tahunya programnya gandeng gendong karena di pemerintah kota Jogja kan gitu ya. Yang program gandeng gendong itu begitu mulanya dari si bakul. Tadi saya sempat tanya-tanya, si bakul ini singkatan apa mbiyen nek simbok saya kan dulu jualan jamu. Oh bakul jamu simbok saya itu. Nah makanya tahunya apakah ada singkatannya si bakul itu. Saya juga sampai sekarang juga masih tanda tanya itu. Oke. Nah, itu hanya memang karena zaman biyen itu bakul itu ya wong dodol dagangan. Betul sekali. Ibu-ibu bawa handphone enggak? Bawa handphone. Coba sekarang di googling, diketik. Si bakul Jogja, keluarnya Coba. apa? Ayo. Nek di kota kan gampang ya sinyalnya ya. Kemarin kita ada di ujung paling barat ya Mbak. Itu teman-teman yang ada di Pager Harjo ya. Iya. Nah, itu luar biasa sekali. Dari 25 orang separohnya sudah ikut si bakul loh. Nah, Iya, ini di kota loh Pak. Iya. Malah belum tahu si bakul. padahal Ini manfaatnya luar biasa Pak. Banyak sekali benefit atau fasilitas yang bisa Iya. didapatkan untuk warga masyarakatnya. Nanti Pak Ketua bisa berkoordinasi, nanti bisa langsung bertanya kepada Mas kita Anto. siapkan langsung Pak. Iya. Jadi biar nanti langsung pada ikut si bakul. Betul. Tapi ngomong-ngomong sudah ada yang nemu belum? Si bakul. Si bakul Jogja itu apa? Apa Bu? Ada tulisannya enggak? Apa itu? Siapa yang sudah? S-nya adalah sistem informasi pembinaan Koperasi dan UMKM DIY. Sekali lagi berarti si bakul adalah sistem informasi pembinaan koperasi dan UKM DIY. Jadi bukan si bakul mbok bakul, tapi adalah sebuah sistem informasi dan pembinaan. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu, luar biasa. Tapi nggak Pak, apa-apa ya. titip nanti ya. Nanti Siap. pokoknya langsung Bapak bisa langsung tanya siap. langsung ngajak yang belum ikut si bakul biar kita semua terdata oleh pemerintah jadi nanti program-programnya bisa sampai ke masyarakat. Karena banyak warga kita ini yang memang belum semuanya masuk di situ Bu. Iya. Ya semua masuknya di program gandeng gendong di pemerintah kota Yogyakarta dan semuanya sudah terbagi di masing-masing sub yang ada di masing-masing kampung. Oke, baik. Nanti semoga bisa di-inline-kan Iya, sama pemerintah kelurahan langsung ya. Pak Kelurahan Bu, Rianto? Nyun Sewu kelurahan. Kelurahan. Ya, karena kelurahan. kalau bicara kelurahan ada di kabupaten. Oh. Kelurahan. Kalau kota kelurahan. Oh, kelurahan. Saya orang kota ya orang ngerti Pak, kelurahan baik kelurahan Pak. Ya wis ra ono bedane wis moe. Kelurahan Krica khususnya ya. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Pak Rianto matur nuwun. Matur nuwun, Nanti Bapak. kita akan hadirkan narasumber biar bisa dapat informasi lebih Nanti lengkap kalau lagi Bapak ya. ada pertanyaan mungkin nanti kita Siap. kasih kesempatan. Iya, tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Si Bakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin.
Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana, Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan. Sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, kok suruh tekan rumah? Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh kiris beres, dari bayar. Berarti kurang bayar. Urus. Pantesan. Nah sekarang kita sudah bersama dengan narasumber istimewa kita ya. Benar sekali, setelah tadi ketemu dengan teman-teman UMKM yang istimewa juga dengan produk-produknya banyak sekali. Nanti kita juga akan menyapa yang ada di sini produk. Tapi aku penasaran, boleh nanya enggak? Apa? Ibu-ibu kalau bikin makanan itu masih doyan makan makanannya sendiri enggak? Oh masih? Tetap, misalnya apa? Apem Loh gitu. kayak tadi misalnya mochi, Mochi. apem kan udah bikin lama banget Ya. gitu. Masih doyan enggak gitu loh? Tetap Mbak doyan. Marta presenter masih doyan ngomong nggak di rumah? Saya doyan dibayar mas. Kalau ngomong Kalau sih nggak bayaran di rumah, tergantung. pendiam Enggak, ya? diam saya. Nah hari ini kita sudah hadirkan narasumber kita yang istimewa. Sok salah gitu kalau nyebutin beliau ini. Beliau ini adalah istimewanya Krica ini langsung dihadiri oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Iya. yang sekarang lagi super sibuk karena juga sebagai penjabat Bupati Kulon Progo. Sibuk toh Bu? Kayak awake dhewe ya. Ya, Ibu Insinyur Sri Nur Kiat Siwi MMA. Bu Siwi, kita di kota dekat aja Bu, dekat aku maksudnya. Matur nuwun Mbak Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, salam sehat dan pastinya bahagia semua karena saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu dan terutama ini Pak Huda yang sangat luar biasa mensupport terhadap koperasi dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Boleh tangan tepuk untuk Pak tangan Huda. dong. Matur nuwun Bu Lurah, Ibu narasumber, pastinya ini pertemuan yang nantinya bisa memberikan sebuah pencerahan gitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, tapi masih ini menjadi proses untuk sharing, kita saling sharing, kita juga belajar dari Bapak Ibu semua. Matur nuwun. Iya, tepuk tangan dong buat Bu Siwi. Beliau ini juga super Super sibuk. sibuk. Pokoknya agendanya itu sampai 24 jam kurang kok. Masih berkenan untuk menyapa langsung. Dan apalagi tadi ibu-ibu juga sibuk hari ini untuk jualan. Berkat ini didorong dipaksa harus buka hari ini sama Pak Huda. Wakil Ketua DPRD DIY Bapak Huda Triyudiana ST. Betul ya Pak? Ini dipaksa untuk hari ini buka ya, biasanya hari Sabtu loh. Ya, Silakan, terima Pak. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Marta, Bu Siwi, dan teman-teman semua, Bu Lurah, dan teman-teman UMKM semua. Semoga pagi ini berkah dan sukses untuk ke depan. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Hari ini lebih laris gak Bu daripada hari biasanya? Lebih laris. Omsetnya lebih tinggi, lebih banyak. Lipat Beneran? berapa? Lipat berapa omsetnya? Kemarin juga jualan. Berarti 2 hari ini luar biasa ya. Kalau tiap hari gimana? Alhamdulillah. Berarti ada yang kok ditraktir. Ya engko. Ibu-ibu untung besar loh soalnya omsetnya. Oke, tapi kita kulon nuwun dulu Mbak Marta. Hari ini kita diberi tempat di sini. Kulon nuwun untuk Bu Lurah Krica. Bu Mai Kristianti SH. Kulon nuwun Ibu. Monggo, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Siwi, Pak Huda, matur sembah nuwun fasilitasinya serta Bu Bani narasumber kita nanti, dan yang kami banggakan, kami cintai bapak-bapak tokoh masyarakat dan ibu-ibu anggota UMKM Kelurahan Kricak yang kami banggakan. Selamat pagi, salam semangat untuk UMKM kita. Iya, ini Bu Lurah ini pokoknya istimewa juga. Istimewa. Kalau lihat apa sepatunya, Oh, energik ya. itu sepatunya itu udah bilang ngos-ngosan. Soalnya diajak lari kemana-mana. Oh sama Bu Lurah. iya, lari-lari terus ya. Iya, sepatunya yang saya tanya, Bu. Lari sana lari sini. Lari nih, Mbak sana Marta. lari sini ya kan. Hari ini juga sudah berlari berapa kilo, Bu? Lumayan Mbak Marta, Iya. bolak-balik dari panggung ke Makanya. sini 10 kali lah. Oh iya lumayan. Di belakangnya Bu Lurah itu ada tulisannya 10K. 10 kah? Bukan harga 10.000 loh Ora, ya. 10 kilo ternyata. 10 kilo ternyata larinya. Dan kita juga menghadirkan Ketua Paguyuban Seton Kepayon, Ibu Siti Murbani. Bu Siti, matur Bu Bani, nuwun. ini yang bikin nama Seton Kepayon sinten? Kita bersama-sama Ibu. Oh, Iya. yang milih harinya barengan. Iya, karena kalau di hari Minggu ada dari pedagang Seton Kepayon itu juga dijualan di Pasar Payung bener gitu. Jadi ketika kita jadikan yang kedua itu kita ngalah di hari Sabtu Ibu. Oh, Iya. kalau Minggu soalnya ada sebagian yang nggak bisa ikut. Iya. Jadi akhirnya gitu. Seton. Seton Kepayon. Oke, nah kita langsung tanya Bu Lurah aja nih. Ini tadi kan baru sebagian Bu. Di Seton Kepayon ini banyaknya kuliner. Tapi sebenarnya teman-teman di Kelurahan Kricak sendiri punya usaha jenis apa aja Bu? Sektor usaha selain kuliner. Iya, Kricak memang sangat luar biasa, produktif, selalu berproduksi. Salah satunya batik yang saya pakai menika Mbak Marta. Batik apa Bu Lurah? Ini batik Kricakan. Batik Kricak. Kricakan yang hanya dimiliki oleh Kelurahan Kricak. Ya, ini batik tulis buatan warga Kricak yang sudah dipakai Pak Ketua LPMK, pengurusnya. Nah ini kita dorong untuk semua ketua RW harus juga beli. Pun aparatur Kelurahan Kricak sudah membeli wajib. Dan kemarin Mas Awan juga sudah membeli batik Kricakan menika Mbak Marta. Itu dipaksa Bu Lurah apa gimana? Oh, ya kita menghargai usaha yang ada di Kricak bahwa produk Kricak harus kita kenalkan, kita kembangkan, kita promosikan tidak hanya di kota Yogyakarta, kalau bisa dunia nantinya. Luar Jadi sudah biasa. kasih contoh juga Bu Lurah ya. Betul. langsung. Berarti ada fashion gitu juga banyak yang di sini. Ada batik, ada craft juga, tadi olahan dari daur ulang sampah juga ada, craft juga dari papan huruf Hanocoroko itu juga ada. Jadi Kricak sangat luar biasa. Ibu Marta juga pernah waktu kita acara Sibakul ya dulu ada di pengusaha susu kedelai ya Bun, yang betul. disetorkan di Jalan Magelang. Nah ini sungguh luar biasa potensi dari Bu Moci, Bu Dwi tadi juga semua di store di Jalan Magelang juga. Jadi semua yang ada di Kricak laku pokoknya. Oh iya. Ini soalnya deket jalan besar, di situ ada sentra untuk Betul. kuliner ya Bu. Ya, Jadi dan sudah jangan dapat lupa fasilitas. ada sentra jamu Mugiwaras. Tadi kalau Ibu Bapak ngersakkan jamu tindak mawon wonten Kricak karena memang kita sejarahnya dari jamu. Wes. Lalu programnya dari kelurahan sendiri Bu untuk mendukung UMKM selain ada Seton Kepayon ada program-program apa Bu? Tentunya Seton Kepayon ini bicara dari historisnya dulu yang memberi nama saya. Sabtu supaya laris saya kasih Seton Kepayon. Setiap Sabtu nggak usah masak, nukoni tonggone yang berjualan di Seton Kepayon. Nah ini salah satu tadi kita memfasilitasi di Seton Kepayon. Kedua kami juga memfasilitasi anggaran-anggaran untuk rapat-rapat kelompoknya Seton Kepayon. Dan salah satunya tadi juga Pak Har dari LPMK. Nah ini sinergitas kami dengan LPMK
bukti bahwa kita sangat mendukung UMKM yang ada di gereja. Jadi kalau rapat belinya dari Iya. masyarakat buat konsumsinya Bu. Dan kita juga memfasilitasi anggaran untuk rapat Oh. dari APBD-nya. Oke. Dan kita fasilitas apa yang sudah kita berikan, tidak hanya UMKM, tadi semua lembaga yang ada sudah kita fasilitasi. Pokoknya untuk UMKM, kelurahan tetap mendukung, sangat-sangat mendukung. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Bu Lurah. Nanti tinggal ditambah fasilitasi dari Bu Siwi, Bu Kadis ini sudah siapkan teman-teman Plut Bu buat pada ikut Sibakul ya Bu Lurah. Iya, terima Iya. kasih Bu Siwi. Sibakulnya nanti kita perkenalkan tidak hanya mengenal tadi gandeng gendong saja, sudah kita mulai kenalkan bahwa Sibakul juga lebih akan dikenal karena skupnya DIY. Iya. Nggih, ngoten nggih Bu Siwi nggih. Oke, baik. Nah ini Pak Huda kita diajak ke sini plus ini benar-benar Sarasehan Sibakul plus hari ini ya. Betul ya Bu Siwi ya. Hari ini tuh beda banget sama Sarasehan Sibakul yang lain. Pak Huda, apa sih yang Bapak pikirkan untuk UMKM kita yang dibilang ini 90% perempuan. Dan ini adalah soko ekonomi nasional. Monggo Pak. Tadi saya sempat ngobrol sama Bu Lurah, ternyata di tempat ini warganya sangat kreatif. Sebagian besar penduduknya ber-UMKM. Ber-UMKM-nya dengan mereka bikin produk-produk olahan, kemudian mereka bikin event-event, mereka juga jual di luar. Saya kira itu yang bisa membuat warga gereja yang 14.000 ini itu bisa bertahan dengan bagus ya. Jadi kalau kemudian beda antara kota dengan desa, kalau di kota lebih mudah untuk menjual sesuatu, transportasi lebih mudah, pasar lebih mudah, crowd-nya lebih banyak. Kalau di desa-desa mereka mungkin bertahan dengan padi-padi mereka, dengan sayuran-sayuran mereka, hewan-hewan mereka. Tapi kalau di sini mereka bertahan dengan kreativitas mereka dan dengan kerajinan mereka, saya kira. Gitu. Betul, karena nggak punya apa-apa Pak di sini Pak. Gak Ya, punya ini- lahan buat ditanamin ya Bu, nanamnya di tembok. Oke, berarti ini harapannya memacu kreativitas dan semangat untuk ini ya Pak, berwirausaha ya Pak. Kreativitas, akses, semangat saya kira penting. Oke. Kreativitas, akses itu bisa akses permodalan, bisa akses pasar, ya, akses keterampilan, ya, sama kemudian semangat dari teman-teman semua. Itu yang paling penting untuk bisa bertahan. Karena kalau semakin kreatif, saya kira banyak yang bisa meningkatkan taraf hidup dengan lebih baik. Gitu. Ya, Pak Uda ini kan DPRD DIY bermitra juga salah satunya dengan Dinas Koperasi UKM DIY ini kan memberikan fasilitasi banyak termasuk juga memberikan free ongkir dan juga kebijakan-kebijakan tentang UMKM. Nah itu sebenarnya harapannya apa sih Pak? Harapan kita semakin mudah teman-teman itu berusaha. Ya. Ketika teman-teman berusaha, UMKM berusaha, kemudian dia free ongkir, dia ya sekarang kan zamannya online ya. Saya beli jarak 5 kilo, 10 kilo, saya beli jarak langsung itu ketika harganya sama, saya kira akan meningkatkan daya saing dari teman-teman UMKM. Makanya saya kira program free ongkir itu menurut saya suatu subsidi yang paling bagus ya. Sepanjang saya menjabat di DPRD maupun sepanjang saya menjabat itu program Sibakul yang urusannya dengan free ongkir itu program yang paling kreatif menurut saya ya. Sehingga orang-orang bisa misalnya teman-teman di Kelicak bisa jualan dari depan rumah mereka masing-masing, tetapi kemudian bisa dibeli oleh warga di tempat yang lain. Warga Sleman, warga Bantul, warga kota tempat lain bisa. Saya kira itu yang harus didukung free ongkir. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu tahu nggak berapa jumlah anggaran yang diberikan dari pemerintah daerah untuk khusus free ongkir buat UMKM? Kira-kira jumlahnya berapa? Ada yang tahu? Yang disediakan buat Bapak Ibu yang ada di sini. Tahu Berapa nggak rupiah? Ada yang tahu uangnya nggak? berapa? Berapa? Tahu nggak? 1 juta. 1.500.000 buat siapa ini? Buat siapa? Mau tahu Pak? Tahu apa tahu banget? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Anggarannya yang mungkin anggaran itu belum disentuh sama ibu-ibu kan eman-eman sekali. Ini sudah disiapkan. Iya, kalau gitu kita tanya langsung Bu Kadis aja ya. Iya. Berapa Bu Siwi anggaran khusus hanya untuk free ongkir yang disebutkan oleh Pak Huda tadi? Matur nuwun Mbak Marta. Jadi matur nuwun nih Pak Huda atas supportnya sangat luar biasa. Dulu
kami matur pertama hanya 100 juta ya Pak ya, 100 juta, tapi sekali lagi Bapak Ibu, kami ini merencanakan butuh sebuah data gitu. Jadi dulu kenapa hanya 100 waktu itu di tahun 2020 100 juta, karena belum tahu sebetulnya ini dampaknya mau kayak apa, tapi ini menjadi proses. Ternyata apa yang dilakukan itu tidak hanya kami dari pemerintah daerah, tapi atas komitmen dari Bapak Ibu semua para pelaku UMKM. Jadi ternyata punya dampak yang sangat luar biasa, karena kan ada syarat-syarat. Siapa yang dapat free ongkir adalah yang belanja minimal 50.000. Kalau mocinya Ibu tadi harganya berapa Bu? Mocinya harga berapa Bu? 15.000. 15.000. Kalau beli 15 cuma satu pak 15.000 berarti kan nggak dapat free ongkir, maka harus beli 6. Nah inilah peningkatan terhadap jumlah omsetnya gitu. Nah disitulah sekarang tahun ini, kalau Mbak Marta tahun ini kurang lebih 4 miliar dan tidak hanya di Jogja ngirimnya, bisa sampai se-Indonesia, bahkan kita ke luar negeri. Tapi memang ada syarat dan ketentuan, karena di dalam free ongkir itu sesuai arahan Pak Huda dari legislatif, dari wakilnya Bapak Ibu semua, itu menjadi ruang edukasi belajar bersama gitu. Bagaimana produknya, rasanya seperti apa, packagingnya seperti apa, terus nanti narasi produk mochi ini apa sih, sinopsisnya seperti apa, kan ada ya pelajaran itu. Nah disitulah menjadi salah satu edukasi atau belajar bersama di dalam ruang itu. Yang bisa memenuhi itu maka akan mendapatkan fasilitas free ongkir. Maka kalau sudah gabung ke Sibakul tidak serta-merta langsung di free ongkir. Bapak Ibu nanti masuk lagi di Market Hub. Market Hub Sibakul, di situ akan dikurasi teman-teman kita, ada Plut, di sana ada Mas siapa? Mas Panca. Oh Mas Anto ada, di luar kayaknya tadi ada Mas Wahyu juga ya gitu. Jadi ini kayaknya sangat luar biasa di Kerica ini biasanya berdua tapi tadi berempat gitu ya. Jadi kan ini betul support yang sangat luar biasa. Matur nuwun Bu Lurah, nanti mohon komitmennya. Tapi bagian inilah yang sebetulnya kami terus-menerus mengajak Bapak Ibu semua untuk berproduksi gitu, membuat sesuatu yang berkualitas, kualitasnya terjaga, aman, kuantitasnya kalau sehari saya bisa 100 ya sampaikan 100, jangan bilang saya sehari bisa 150, nanti kalau ada pesanan ini kan bingung. Tapi bisa juga saya bisa 100 tapi teman saya bisa 50 kok gitu, jadi kan bareng. Tadi Bu Lurah sudah sangat luar biasa memberikan sebuah kebijakan regulasi di lokal yang ada di Kelurahan Kerica, Kelurahan Kerica. Nah, artinya memang Bapak Ibu kita itu bicaranya bagaimana komitmennya. Nah, di Sibakul kalau Bapak saya belum bisa masuk, mari kita belajar bersama-sama di Sibakul. Sibakul itu sebuah strategi dari Pemda DIY, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, yang di situ bukan mendata Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu itu silahkan mendatakan dirinya di Sibakul biar Bapak Ibu preso. Posisi saya itu seperti apa? Oh ternyata kekuatan dari mungkin teknologi saya gitu, pamannya. Oh iya ternyata keuangan saya itu juga masih amburadul, kadang masih campur aduk dengan keperluan rumah tangga. Mungkin Bapak Ibu juga diparingi, kalau ibu-ibu mungkin dari suaminya, bapak-bapak mungkin dengan kegiatan yang lain gitu. Nah di Sibakul bisa belajar bareng bagaimana memanage. Maka kan di dalam mendaftar Sibakul biasanya ditanya Ibu di sistemnya bagaimana keuangannya, tinggal milih gampang. Kalau pamannya kok kayaknya ini agak susah ya, silakan nanti dengan teman-teman Plut. Terus bagaimana terkait dengan strategi pemasaran, maka kami pun memasarkan seperti hari ini ada wirausaha lokal yang di lokal-lokal sini. Meningkat lagi kami juga ada pameran tetap, kita menyewakan sebuah tempat di mall, sekarang ada di Plaza Baruk di mana Malioboro. Itu kita nyuan tempat, tapi karena kita itu di situ juga edukasi juga Bapak, tidak hanya sekedar ngasih tapi itu juga ruang belajar bersama. Ruangannya cukup lumayan gitu, sekitar sekarang 70 meter persegi, tapi bisa dipakai sampai 80 UMKM. Gimana caranya? Bersatu dalam sebuah wadah.
dikelola oleh teman yang memang sudah dipercaya oleh teman-teman yang lain, berkooperasi. Nah ini kan di situ yang nyewakan dari Pemda disupport melalui dana keistimewaan, free ongkir juga dana keistimewaan, maka Bapak Ibu tidak perlu berbayar dalam nyewa tempatnya, tapi iuran mungkin kan karena di sana perlu ada jaga. Karena kalau sekarang di sana seharian gitu, Bapak Ibu mestinya kan produksinya juga akan nggak ada yang nangani, mungkin bisa belajar yang lain. Maka itulah yang sebetulnya dari Sibakul. Itu juga ruang belajar selain belajar yang BIMTEK, ada mungkin sertifikasi produk. Mungkin kalau yang seperti ini kan lebih dari 1 minggu ya. Ini NIB-nya sudah ada, tapi PIRT-nya belum ada ya, PIRT-nya. Apa sudah ada tapi belum ditempel ya Bu ya? Sudah punya PIRT Bu? Ada, cuman ini nomor induk perusahaan tapi nggak apa-apa, udah bagus, halal. Sudah ada ya Bu ya. Tapi kan tinggal nanti kita di sini kira-kira kemasannya gimana? Menurut Mbak Marta kemasan ini masih perlu ditingkatkan apa sudah oke? Ini biar nanti kan Ibunya. Kalau masih bisa ditingkatkan lagi Bu. Jadi nggak cuma plastik. Ya cuma plastik, ada yang lebih keren, terus mungkin ukuran, terus kalau dari sisi produknya mungkin Bapak Ibu tingkatkan minyaknya. Sekarang kan lebih banyak yang, aduh kok minyaknya seperti ini. Nah itulah kita belajar bersama di situ Ibu. Tapi ini udah keren gitu. Mungkin kan yang penting nanti, oh ini nempelnya kok miring. Bisa loh Bu, produknya juga ini ditaruh tempat yang lebih bagus, nempelnya juga bagus, cara masukkannya juga ditata rapi, harganya akan bisa beda. Segini berapa Bu? 15. Kira-kira nanti kalau ditempatkan di tempat yang lebih meningkat lagi dengan packagingnya ditata lebih lagi, memang perlu waktu. Tapi nggak apa-apa Bu, ini kan bertahap seperti itu. Jadi itulah yang ada di kami di Sibakul, dan kami terus bersama-sama dengan Bapak Ibu, karena yang mau kemana, yang preso kemana itu Ibu cita-citanya, Bapak Ibu cita-citanya kemana itu adalah Bapak Ibu sendiri. Kami mendampingi, maka kan sering ditanya, Ibu ini apa, ini gimana, kadang ada ibu-ibu yang Bu saya itu mau belajar di dinas koperasi kok malah ditanya-tanya tuh, padahal saya kan pengennya tanya gitu, padahal ini sebetulnya pengen kita bisa saling mengisi gitu. Jadi oh iya pasar saya ini, tinggal nanti Bapak Ibu, oh iya ini payaknya itu mau saya jual sampai ke luar negeri namanya gitu ya. Oh ya ada syarat lagi kalau ke luar negeri seperti apa. Tapi kalau enggak saya hanya cukup di Indonesia saja, ya cukup halal itu sudah. Nah itulah yang terus kita tingkatkan, dan sekali lagi di gereja ini sudah sangat luar biasa tadi regulasinya, bahkan sudah ada ston playon, tapi ston playon itu butuh komitmen. Jangan sampai Bu Lurah sudah memberikan kebijakan untuk warganya nggak usah masak, beli punya tetangganya, tapi yang masak terus kalau anak muda semau gue gitu. Wis ra enak wong iki mesti payu kok ora do masak kok. Nah, itulah yang perlunya pendidikan atau karakter dari sisi SDM yang terus kita lakukan pendampingan pembinaan kepada para pelaku UMKM. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih ahli dari kami lebih ke teori, tapi Bapak Ibu langsung sudah praktek, tapi komitmen. Jadi UKM itu lebih dijaga terkait ke jangan sampai keberlanjutannya harus dijaga. Jadi menyapa dengan senyum. Kalau di rumah kayaknya pas suntuk terus jualannya jekudut ya ora ono sik tuku ya Bu, yang kayaknya sudah ini harganya terus kalau orang Jogja itu nutuk gitu. Ya sudah dipastikan harga saya gini. Maka ada dihitung produksinya sebetulnya habisnya berapa, saya akan untung, tenaganya Bapak Ibu juga diuntung. Nah itulah kita belajar kira-kira ongkos produksinya berapa, kalau saya beli bahannya berapa, ini kalau laku, ini kalau hanya book itu kira-kira dijual berapa, ben untung itu harus dijual berapa, dan produksinya berapa pack. Itulah ada di Sibakul. Jadi itu Bapak Ibu di Sibakul, free ongkirnya tahun ini kurang lebih 4 miliar, silakan, tapi dengan syarat dan ketentuan. Belajar di Sibakul. Itu dia. 4M itu banyak apa dikit ya Bapak Ibu ya? Banyak loh, banyak banget, dan itu bisa kita akses. Betul, ya. Itu diberikan, disiapkan untuk Bapak Ibu. Iya. Kalau Bapak Ibu tidak daftar terus
aku kok ora komanan lah. Itulah gunanya hari ini kita datang langsung, kita siapkan Mbak Lista, Mas Anto untuk melayani Bapak Ibu. Ada satu lagi tadi kan itu nggak langsung buat kita, Ya. harus ada syarat dan ketentuan Betul. berlaku. Salah satunya adalah nanti daftar market hub. Dan di situ kalau harus menampilkan foto produk, hari ini juga kita kasih free Bu buat foto produk. Foto produk. Ya. Jadi Bapak Ibu yang punya produk nanti difoto. Mungkin selama ini lupa ya. Mbak Paya Endi gambarnya ternyata nggak ada. Kalau Bali ini belum bawa produk, Bapak Ibu kan deket ya, kami kantornya ada di Hos Cokraminoto 162. Di sana Bapak Ibu juga bisa foto produknya, enggak berbayar. Tapi sampaikan kami jangan sampai nanti kami pas ada agenda atau dipakai dengan teman-teman yang lain. Intinya silahkan, jadi kita lengkapi kalau Bapak Ibu kok Bu Lurah pengen ketemu warganya podcast, silahkan Bu, kami juga punya ruang podcast itu. Jadi itu memang kita bangun untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi wah ini kok kayaknya kurang mantep ya, kayak saya ini di foto kayaknya nggak bagus ini. Ibu mungkin kemas di rumah, dikemas lagi, besok ke dinas koperasi di foto itu lebih Jadi ada fasilitasi. lebih mantap gitu, silakan. Fasilitasnya banyak di kantor ya. Betul. Di kota deket lah ya. Dimanfaatkan pokoknya semuanya. Nah nanti kita bahas lagi sebentar lagi bagaimana akses yang lain yang bisa digunakan oleh UMKM kita. Kalau pengen tahu tetap di Sarasehan Sibakul. Bu, di dalam aplikasi Sibakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih Bu? Ada banyak aspek Pak yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa. Nah, itu rada angel Pak. Lah kenapa? Gawan bayi. Nah karena mumpung ada Bu Kadis, ada Pak Huda, ada Bu Lurah. Kita mau beri kesempatan untuk Bapak Ibu di sini kalau ada yang mau tanya ya. Mau tanya, ada pertanyaan atau pengen tahu apa, kami persilahkan. Silakan yang mau bertanya, boleh mohon maaf berdiri. Oh Pak Arianto lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia Bapak sekalian, ada satu hal yang perlu kami tanyakan. Kebetulan ini ada Bu Kepala Dinas, sangat luar biasa. Kita bisa dihadiri juga Pak Huda, semuanya bisa sangat luar biasa di Kerica ini. Yang saya tanyakan adalah sederhana Bu. Jadi kebetulan Kerica ini kan belum menjadi desa entrepreneur. Kapan bisa menjadi desa entrepreneur? Dasarnya seperti apa? Karena kita sudah desa prima sudah. Kemudian kita kelurahan budaya sudah, tapi untuk mencapai kepada kelurahan mandiri budaya salah satunya harus menjadi desa entrepreneur. Nah ini seperti apa supaya nanti Kerica bisa? Saya kira kalau terkait dengan apa ciri khas Kerica dengan batik Kericanya kita sudah semuanya ada. Saya kira kita sudah berjalan lama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tuh juga tadi saya ngelihat kampung wisata juga ya, sudah kampung wisata ya. Sudah kampung wisata juga Bu. Oh baiklah. Monggo siapa yang berkenan? Oh Bu Lurah mau menambahkan? Boten, kami juga tadi lupa bahwa Kelurahan Kerica itu sudah kelurahan budaya. Kelurahan budaya sudah. Sudah kampung wisata. Kampung wisata. Sehingga UMKM kita itu sudah bisa terjalin dengan bagus dengan adanya lembaga-lembaga kelurahan budaya, kampung wisata ketika ada event-event seperti hari ini. Dan tadi Desa Trainer itu sudah
memang kita gagas dengan Pak Ketua LPMK. Nah ini mumpung ada Bu Siwi, kami juga mohon juga bisa mendapat penjelasan agar kami bisa meraih kelurahan prenernya sehingga nanti bisa menjadi mandiri. Monggo budaya. langsung, mumpung ada Bu Kadis, silakan Bu. Matur nuwun. Jadi kalau di kabupaten kota desa prener ya, artinya kalau di kota ini kampung prener ya, kampung prener. Betulnya kampung prener atau enggak ini kan saya sering menyampaikan ke beberapa tempat atau ke beberapa teman-teman, jangan ini menjadi keinginan, ini menjadi sebuah kebutuhan. Ya ini memang dibutuhkan. Maka kita ini kan hubungannya mutualisme. Jadi pemerintah juga punya punya profit dalam arti pemberdayaan masyarakat. Masyarakatnya atau dari kelurahan juga mempunyai sebuah kepentingan gitu, kepentingan bagaimana untuk pemberdayaan masyarakatnya. Salah satunya mungkin dari Ibu nanti dari kelurahan mengajukan ke gubernur melalui Sekyu ke Paniradio sama ke dinas koperasi ya, kalau pernah kan nanti kan ini yang nantinya akan kita lihat. Sampaikan di situ sesuai proposal sebetulnya potensinya kayak apa, tujuan goalnya itu mau apa. Nah nanti di situ akan kita validasi. Sebetulnya potensinya kayak apa sih, sekarang yang sudah di lapangan kayak apa, nanti maunya kayak apa. Nah di gap itulah yang pastinya kita akan masuk sesuai dengan ketugasan kita gitu. Jadi itulah tadi udah banyak sekali, tapi mungkin masih perlu ditingkatkan lagi entrepreneurnya. Karena kalau kita bicara entrepreneur UMKM ini UMKM, tapi apakah ini sudah menjadi wirausaha? Belum tentu, karena wirausaha baru itu sudah 2 tahun. Kadang kan kita nyuwun sewu, apakah ini salah kalau sekarang jualan tahun depan atau setengah tahun berhenti? Oh enggak salah, tapi ini bukan berarti yang bukan wirausaha baru yang ini menjadi parameter dari pemerintah. Jadi kan berapa sih wirausaha barunya, berapa sih wirausaha mapan kalau baru 2 tahun, kalau mapan 4 tahun gitu. Karena apa? Kita pengen ini sustain dan akhirnya meningkat. Namanya naik kelas tadi, naik kelas yang tadinya mungkin jualannya hanya di seton pelayan, akhirnya ini akan kemana-mana online menjadikan omsetnya yang tadinya mungkin 1 juta bisa 2 juta, yang tadinya 10 juta bisa 100 juta. Nah itulah yang terus kita harapkan di entrepreneur. Di sini juga sudah sangat luar biasa kalau ini menjadi kampung wisata, harapannya wisatawan itu datang ke gereja, tidak hanya sekedar melihat sesuatu yang mungkin menarik bagi desa kampung wisatanya, tapi memang produk-produk atau masyarakat sini adalah pelaku dari wisata, dan pelaku dari sisi wisata itu kan bisa edukasi, eduwisata, membuat jamu ya. Kalau kampung sini membuat jamu, bagaimana keramahan, kenyamanan, aksesnya itu. Nah, itu juga menjadi bagian di dalam kita mengajak teman-teman dari Bapak Ibu di gereja. Harapannya kalau ini menjadi kampungpreneur ya ini bersatu padu, kita nggak berkotak-kotak gitu, nggak terkotak-kotak. Oh ya ini wisata ini bersatu padu, karena wisatawan nggak ada kuliner atau nggak ada oleh-oleh yang nanti akan oh ya kalau saya mau cari mochi itu langsung gereja gitu kan sudah. Oh ya kalau saya mau cari batik itu yang motifnya ini nih itu gereja. Jadi begitu saya lihat ini, oh ya itu batiknya Krica, oh ya itu batiknya Sleman kan sering ya, oh ya ini batiknya Kulon Progo, oh ya membranding terhadap kawasan ini. Tapi yang paling penting adalah menurut kami kalau memang kita mau bersatu padu, Bapak Ibu di sini sudah sangat luar biasa, guyup rukunnya saya lihat di luar itu masuknya sudah sangat luar biasa. Tinggal bagaimana merajut kolaborasi ini untuk mendapatkan kemuliaan atau kemakmuran dari kita semua gitu. Tidak bersaing di antara kita. Jadi Bapak Ibu di kanan kirinya ini kan juga menjadi mitra. Jadi yang satu mungkin fashion batik, tapi yang satunya lagi mungkin bikin hijabnya. Mungkin ada lagi kalau rajutan tasnya. Oh ada nasi kucing, yang satunya mungkin bikin lauknya, sate usus atau sampai apa. Nah itulah yang saling melengkapi. Banyak contoh Bapak Ibu di daerah sini, bahkan di Sleman tapi di dekat Godean sana. Itu satu kawasan yang itu dikelola oleh masyarakat yang ada di sana. Dan itu juga kita udah ada embrionya, kita masuk tinggal kita tingkatkan lagi. Bapak ibu-ibunya masak. Yang jual adalah Karang Tarunanya sore, tapi Bu Ani jualannya usus, Bu ini gorengan tidak boleh sama, ada yang sayuran dan itu dikemas nanti Karang Tarunanya pemudanya ini
yang bekerja di situ sore hari setiap hari dia masuk itu dikasih 50.000 dulu gitu. Maka dia tetap kerja kalau siang karena bukanya hanya sore. Nah, inilah sebetulnya yang kita bicaranya adalah konsep. Kira-kira Bapak Ibu kalau ini kampung planner, Bapak Ibu mau dibawa kemana gitu. Nah, kami siap nanti untuk berdampingan, tapi bicaranya adalah konsep tadi, dan saya yakin nanti di bawah Bu Lurah karena sangat luar biasa tadi, menurut saya ini juga bisa Ibu. Tapi jangan sampai ada kampung planner ini belum ada branding atau predikat kampung planner dengan ada predikat kampung planner ini nggak ada bedanya, harus ada before afternya harus jelas itu. Mungkin itu. Oke. Jadi semangat ya Bu. Iya. Besok nambah Bu, seton kepayon, minggu pelayon. Lah laris toh jadi pelayon itu loh ya. Nah kita tanya Mbak Bani aja deh, ini seton kepayon ini sudah berjalan berapa lama? Dan hasilnya seperti apa sekarang? Seton kepayon ini berjalan sudah 3 tahun Ibu. Iya udah 3 tahun. Berawal ketika setelah pandemi corona gitu. Jadi kita bertujuan untuk memulihkan perekonomian terlebih dahulu di tingkat kelurahan terlebih dahulu. Oke Mbak boleh tanya nih, tahun pertama itu omsetnya rata-rata berapa? Setelah 3 tahun sekarang omsetnya rata-rata berapa? Jadi untuk omset yang pertama waktu itu 1 UMKM itu bisa 300.000, baru 300.000 karena memang baru pertama. Kemudian berjalannya waktu 500.000, 1 juta, bahkan kita dari Stone Kepayon ketika ada event-event semua pedagang kita bawa. Dan itu yang bisa mendongkrak untuk omsetnya seperti pada hari ini. Pada hari ini nantinya. Tadi udah dihitung belum omsetnya berapa? Belum. Karena ini nanti jam 12 sampai jam 1 baru penukaran untuk kupon belanjanya. Boleh tahu sekarang di tahun ketiga sudah berapa rata-rata omsetnya? Rata-rata sudah 1 juta sampai 1.500.000 setiap hari Sabtunya. Tepuk tangan dong. Masih kurang nggak Bu? Masih kurang? Masih bisa nambah? Pegel-pegel enggak jualannya? Semuanya 15 yang aktif jualan Bapak. Ada 15 anggotanya belum lagi kalau ada yang pas bisa kemudian nimbrung jualan gitu Bu, itu bisa sampai 20 lapak gitu. Artinya maksudnya itu apakah ada kemungkinan nambah atau kaderisasi biar pada pengen ada yang tambah pengen jualan, kemarin belum jualan sekarang ikut jualan. Jadi kaderisasi untuk UMKM dari Stone Kepayon yang jualan ini kita merekrut dari organisasi P2WKSS Kelurahan Kerica. Kemudian ada satu lagi Desa Prima. Desa Prima juga kita rekrut untuk bisa jualan di Stone Kepayon dan UMKM yang lainnya yang belum ikut organisasi. Insya Allah untuk di bulan Agustus ini akan kita bentuk untuk Forkom UMKM Kelurahan Kerica gitu. Ini Pak Uda tadi bisik-bisik Pak Lurah dan Bu Siwi, ada apa Pak? Ada masukan enggak ini buat Kerica? Ini sudah ada ide-ide menarik. Itu kreatif sekali saya kira ya. Hari Sabtu 1,5 juta atau 1 juta. Iya. Berarti sebulan dia itu kan 4 kali, minimal 4 juta. Untungnya saya kira lebih dari UMP. Jadi ibu-ibu ini cerdas semuanya saya kira. Dengan kerja sebulan hanya 4 hari, mereka bisa dapat lebih daripada UMP. UMP betul. Gitu ya Bu, ya betul ya Bu ya? Ya kira-kira seperti itu luar Pak. Biasa. Patut dicontoh di berbagai daerah lain. Iya, bisa didorong lebih lagi gimana Pak? Ini contoh bagus yang perlu disiarkan biar nanti tempat lain punya kekhasan lain ya. Mereka bisa mengkoordinasikan warga-warga mereka untuk melakukan hal yang semacam ini di tempat-tempat yang lain. Oke, kalau dari Mbak Bani, ini masih dibutuhkan apa nih buat meningkatkan Stone Kepayon? Yang jelas, yang pertama adalah kita selaku pengelola yang jelas selalu memotivasi untuk bisa aktif berjualan. Karena eksistensi suatu lembaga, apalagi Stone Kepayon itu memang sulit. Kenapa? Dari kita sebagai pengurusnya
pagi Bu, sehabis subuh. Dari pengurus itu nata meja, kursi, payung. Bahkan kalau banyak yang jualan tenda itu kita pasang semuanya. Habis itu dimulai dari senam lansia. Karena kita memang untuk menarik konsumen setiap Sabtu itu kita ada senam lansia ya? sekelurahan Kerica yang kita gilir dari 3 kampung yang ada. Sabtu ini Kampung Jatimulyo, Sabtu kedua Kampung Kerica Kidul, Sabtu ketiga Kampung Bangun Rejo, dan Sabtu keempat itu nanti campuran antara organisasi P2WKSS, kemudian dari PKK dan organisasi-organisasi wanita lainnya. Ini ngomong-ngomong pengurusnya jualan juga enggak? Gimana? Pengurusnya juga jualan enggak? Dulu memang saya jualan jus Ibu. Terus sekarang? Sekarang kadang jualan kadang tidak. Karena memang dari kepengurusan ini juga saya megang banyak untuk beberapa lembaga, juga pekerjaan saya sendiri seperti itu. Sibuk ya. Saya cuma mau bilang sama ibu-ibu, jangan ngeyeli pengurus. Lula ya toh. Biasanya pengurus itu cuma sibuk dan diayeli, ya nggak Mbak Bani, betul nggak? Iya, sedikit lah kalau sedikit. Iya. Ya maksudnya sudah difasilitasi, sudah membantu, kolaborasi aja, sinergi makin dekat. Ini ngomong-ngomong bapak-bapak, ini adalah dari pengurus kampung ya bapak-bapak ya. Monggo nanti diteruskan juga untuk di warganya masing-masing yang juga pengusaha ikut Sibakul ya Pak. Diliatin, dipamerin kaosnya. Betul. Habis ini terus langsung, biar nanya. Itu apa? Berarti ini harus dipakai seminggu ya sampai keliling, seton kepayon. Nek Pak RW ya keliling sa RW, Pak RT ya keliling sa RT gitu langsung ya. Habis ini mumpung ada Mas Anto, ada Mbak Lista, langsung bisa tanya seperti apakah Sibakul, ikutnya gimana, dapatnya apa, bisa langsung ke pojok dan nanti produk-produknya dibawa untuk di foto gratis hari ini. Fotografernya Mas Ale, di mana Mas Ale? Dada. Itu fotografer yang itu dia fotografer yang sangat terkenal sekali di keluarganya sendiri. Iya. Dan kita yang lebih terkenal di keluarga juga kita masing-masing. Dan kita berikan apresiasi untuk semua narasumber kita. Bu Kadis, Bu Siwi, matur nuwun sangat, Pak Huda, semangat dan supportnya matur nuwun, semoga berdampak untuk Bu Lurah dan warga Kerica. Mbak Bani semangat ya. Semangat dan semangit kalau kami ya. Oke, bapak-bapak semangat juga untuk ngasih tahu warganya ya Pak. Warganya ibu-ibu loh. Nanti banyak diayali juga sama ibu-ibu. Tolong dibantu untuk menginformasikan tentang Sibakul, apalagi untuk para pelaku UMKM. UMKM semuanya siap omsetnya dari 1,5 juta jadi 10 miliar. Oh malah orang situ meneng wae. Kadoan Mbak, ngono ya. Ya satu step ya. Oke, kalau gitu kita berdua pamit. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY didukung dana keistimewaan sehingga kita bisa terus menyemangati seluruh pelaku UMKM di seluruh Jogja. Kita semangati bareng-bareng, kita yel-yel bareng, yang semangat UMKM naik kelas Jogja istimewa. Dan kita sambut penampilan Angklung Sekar Jagat Kerica. Hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku. Engkau
jalan yang kau temukan untuk kita kembali lagi. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepada